Presiden Joko Widodo terus mendorong penyaluran BLT BBM cepat, mudah, dan tepat sasaran. Di sisi lain, oposisi mengkritisi. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Presiden Jokowi kini menerapkan BLT padahal di zaman SBY dulu dihina. Kemana arah kritik ini bermuara dan bagaimana pemerintah memastikan penyaluran BLT BBM efektif? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Di tengah pembagian bantalan sosial termasuk bantuan langsung tunai subsidi BBM, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritisi program BLT. Dalam Rapimnas Demokrat, AHY menyindir saat ini BLT diterapkan kembali, padahal saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucurkan BLT, banyak pihak menghina. Kaum miskin dibantu. Itulah mengapa ada subsidi, ada BLT. Bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk membantu masyarakat kita yang lemah. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang kecil, betul? Sindiran AHY soal BLT dijawab Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Risma bilang pemberian BLT sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Perdebatan pun berlanjut. PDIP menyebut persentase kenaikan harga BBM di zaman SBY jauh lebih besar dibandingkan zaman Jokowi. Sementara Demokrat mengklaim kenaikan harga BBM saat itu akibat harga minyak dunia naik. Presiden SBY itu 254%. Oke, itu secara persentase kita bicara pertama ya. Oke. Kenaikan BBM di era Jokowi itu 54%. Dari sisi angka total kenaikan pemerintahan SBY untuk BBM Rp4.190. Kalau di pemerintahan Jokowi naiknya cuma 3.500. Tidak ada di rejim di dunia ini kenaikan BBM pada saat harga minyak dunia itu turun gitu loh. Pak SBY menaikkan sampai 4.500 ya di 2008. Itu karena memang pada saat itu kenaikan minyak dunia sampai 110 USD per dolar gitu. Ini kemudian menyebabkan inflasi, harga sembako, sektor logistik, transportasi semua naik. Sementara penyaluran bantuan langsung tunai BLT BBM oleh PT Pos terus dilakukan di sejumlah daerah. Selain di kantor pos atau kelurahan, penyaluran juga dilakukan dari rumah ke rumah. Para penerima BLT ini mendapat uang kompensasi sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan ke depan. Di Solo, Jawa Tengah, penyaluran BLT BBM dilakukan petugas hingga ke dalam rumah tahanan. Tak hanya soal BLT BBM, AHY menyinggung proyek infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal gunting pita. Kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Di sisi pemerintah, Presiden Jokowi terus mempercepat pembangunan infrastruktur tol. Beberapa di antaranya ditargetkan selesai 2024. Terbaru, Jokowi meresmikan tol Cibitung-Cilincing dan tol Serpong-Balaraja Seksi 1. Cibitung-Cilincing sepanjang 27,2 km ini merupakan jalan yang nanti bisa mempercepat utamanya mobilitas barang. Pemerintah mengklaim hingga saat ini pembangunan tol mencapai lebih dari 2.000 km, sementara jalan non-tol 5.000 km lebih.
sementara bandara baru 16 dan yang diperbaiki 38, ada juga 18 pelabuhan baru dibangun dan 128 diperbaiki. Kritik jadi hal wajib dalam alam demokrasi. Namun yang diharapkan segala kritik harus konstruktif, bermuara pada hajat bangsa, tak sekadar berlandaskan kepentingan politik semata. Friska Clarissa, Wandi Hansen, Kompas TV, Jakarta.